Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk beribadah bersama di sekolah minggu ini? Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami, tetap membimbing kami setiap harinya. Engkau telah menjaga kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih Dia kepada kita selalu bertambah lebar, bertambah dalam, bertambah tinggi. Dia selalu mengasihi kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Sambil berdiri ya. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menjadi terang bagi kita, dan kita telah menjadi anak-anak terang. Sebagai anak terang, kita harus dapat menjadi terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, terang dimanapun juga. Mari kita adik-adik, kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang ya, sambil siapkan Alkitabnya.
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Langsung berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk dengan tenang dan siapkan Alkitabnya. Mari adik-adik persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menjaga, menolong kami 1 minggu telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami bisa beribadah, walaupun dalam sistem online, tetapi kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau siapkan hati kami, sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik, Kloso akan membacakan bagian firman Tuhan. Adik-adik silakan menyimaknya di dalam hati. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, adik-adik masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Ada yang tahu? Nah, minggu lalu karena bertepatan dengan Hari Guru, minggu lalu kita belajar bagaimana murid menghargai jasa guru. Nah, bagaimana cara orang-orang ataupun adik-adik menghargai jasa guru? Yaitu dengan melakukan atau mengaplikasikan setiap pelajaran yang diterima di sekolah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, guru-guru maupun loso-loso di sekolah minggu merupakan hal yang baik bagi kita untuk kita mendengarkan pembelajaran dari mereka, dan mereka juga banyak berperan di dalam kehidupan kita. Ketika papa mama kita lagi sibuk untuk bekerja, namun dengan adanya guru kita boleh belajar dengan mereka. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, di bertepatan di Advent ke-1 ini, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut sang terang itu. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk simak panggung boneka berikut ini. Adik-adik, ada satu keluarga yang sangat sederhana, memiliki anak bernama Sari. Sari adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Suatu hari, Sari mau pergi ke suatu tempat untuk camping sebagai salah satu bagian dari studi yang dia tempuh. Sari, Mami di mana? Apakah kamu melihatnya? Iya, Papi. Tadi sih Mama ada di sini, tapi sekarang nggak tahu ya di mana. Wah, Mami. Ini Papi tadi nyariin Mami dari tadi. Minta tolong bantuin Papi. Oh, Papi sudah pulang. Mami dari dalam kamar beres-beres, tidak mendengar kalau Papi sudah pulang. Mami ambilkan minum ya, tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Mami memang paling tahu kalau Papi haus pulang dari pekerjaan. Papi, rencana 2 hari lagi Sari mau ikut acara sekolah camping. Nah, ini selama 3 hari, Papi. Maksudmu berkemah di hutan? Dengan siapa saja kamu pergi? Ini kan kegiatan dari sekolah. Jadi ada guru-guru yang mendampingi dan juga menjaga kami. Boleh kan, Pak? Ya, kamu baru kali ini kan pergi camping. Tapi karena ada guru-guru yang ikut menjaga kalian, Papi izinkan. Tapi kamu dan teman-teman tetap hati-hati ya, dan menjaga kelestarian hutan.
Terima kasih, Papi. Sari juga mau bilang Mami tentang hal ini. Tapi kata Mami tergantung izin dari Papi. Asik. Ada apa nih? Kok Sari gembira sekali? Gini, Papi sudah izinkan Sari untuk camping bersama guru dan juga teman-teman di sekolah, Mami. Terima kasih, Papi dan juga Mami. Ya, kamu boleh mulai persiapkan pakaian dan perlengkapan yang perlu dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Yeay, hore! Wah, kamu semangat ya kalau mau pergi-pergi nih. Iya nih. 2 hari kemudian, Sari dan teman-temannya sudah berkumpul di sekolah untuk berangkat berkemah. Bapak guru sudah membagi murid-murid menjadi beberapa kelompok. Sari berada di kelompok bersama Agung, Marvel, dan Anissa. Hai Sari, wah kita satu kelompok nih. Tapi ngomong-ngomong, Marvel dan Nisa di mana ya? Saya belum lihat sih. Mungkin bentar lagi mereka datang. Halo, maaf teman-teman, saya baru sampai. Karena baru tadi pagi saya beres-beres barang-barang yang perlu saya bawa. Makanya, Vel, persiapannya itu harus dari kemarin dong. Nggak apa-apa Sari, kita lagi nungguin Anissa dulu. Belum sampai tertinggal rombongan kok. Mungkin Anissa sedang dalam perjalanan. Tadi saya melalui jalanan memang macet. Mungkin dia terhambat menuju kemari. Teman-teman, silakan periksa ulang barang bawaannya ya. Sari, kamu dapat tugas membawa senter. Sudah ada baterainya enggak? Sudah, Gung. Karena sejak 2 hari lalu saya sudah memeriksa apa saja yang perlu saya bawa. Bagaimana denganmu, Vel? Aku juga siap kok. Tadi pagi saya memasukkan perlengkapan ke tas. Saya sudah periksa semua. Marvel yakin? Yakin dong. Gung, ngomong-ngomong, sentermu yang di lantai itu gede sekali, Gung. Wah, pasti sangat terang. Jangan meledek Agung dong. Dia kan pemimpin omongan kita. Pasti senter besarnya nanti berguna juga. Teman-teman, maaf ya, tadi bangun agak siangan, jadi telat deh. Sebab semalam saya bersemangat camping, jadi susah tidur. Oke, rombongan kita sudah siap. Mari kita laporkan kepada Pak Guru. Siap berangkat. Ayo. Akhirnya, mereka pun berangkat ke hutan bercamping bersama dengan anak-anak yang lain. Mereka semua naik bis. Dan di dalam bis beberapa anak ada yang bergembira. Tapi ada beberapa anak yang mabuk di perjalanan. Sari, lihat. Pemandangan perjalanan ini indah sekali. Aduh, sorry saya tidak bisa memperhatikannya. Kok saya merasa tidak enak ya? Gung, tampaknya sebentar lagi kita akan tiba. Iya nih, kita sudah di luar kota. Coba lihat, daerah ini indah sekali. Banyak pepohonan yang tinggi dan besar. Nisa, kenapa dengan Sari? Kok dia lemas kelihatannya? Oe, kalau bisa nggak bus ini berhenti sebentar aja? Baik, saya laporkan ke Pak Guru. Sari, gimana keadaanmu? Aku dengar tadi kamu muntah ya? Iya Pak, tadi saya sakit kepala dan juga mual. Oke, Pak sopir, tolong berhenti sebentar ya, agar anak-anak bisa beristirahat. Oh ya, sekalian Pak Guru sampaikan bahwa di malam ini kita akan ada acara selusur hutan. Jadi, masing-masing rombongan diberikan peta. Kalian berjalan di hutan mengikuti peta sesuai rombongan yang sudah dibagi. Kalau kalian mengikuti peta, selusur hutan kira-kira hanya 1 jam lamanya.
Selama kalian berjalan, guru-guru kalian akan menjaga dan bersiap di posko-posko tertentu agar kalian semua selamat. Apakah mengerti? Mengerti, Pak Guru. Mereka pun akhirnya tiba di tempat camping, dan setiap anak masing-masing diberi tanggung jawab untuk menelusuri hutan yang sudah diberi tanda. Tiba-tiba, tanpa disadari, malam pun sudah tiba. Anak-anak mengeluarkan senter yang mereka bawa. Di malam itu, ada 2 anak yang nyasar, yaitu Anissa dan Marvel. Teman-teman, karena tadi saya mual dan muntah, kayaknya saya tidak bisa berjalan dengan cepat deh. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Marvel dan Anissa jalan duluan? Saya menjaga Sari berjalan pelan di belakang. Marvel, kamu fotoin pakai handphonemu ya, peta yang diberikan Pak Guru. Sebab kita cuma dapat 1 peta. Tidak usah, Gung. Saya lihat dan hafal saja, pasti saya tidak nyasar. Apalagi Anissa kan udah pinjam senternya Sari. Marvel dan Anissa kemudian terpisah dari Agung dan Sari. Bahkan mereka berjalan semakin jauh tersesat ke dalam hutan. Agung dan Sari sampai di mana ya? Kok mereka belum sampai? Padahal kita sudah tunggu lama di sini. Atau jangan-jangan kita yang tersesat karena tempat ini kok tambah sepi. Kamu sih tidak mau foto peta yang dipegang Agung. Coba kita panggil teman-teman kita ya. Agung, Sari, Pak Guru. Agung, Sari, Pak Guru, tolong. Oke. Kita jangan panik. Yuk, kita berdoa dulu. Yuk, Tuhan Yesus, tolong kami tersesat. Tolong agar kami bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Berikan petunjuk-Mu Tuhan. Amin. Oke, kita panggil lagi ya. Tolong. Agung, Sari. Tolong. Wah, udah tambah malam, tambah dingin. Kayaknya tidak ada yang mendengar kita kali. Marvel, Anissa, kalian di mana? Kalian di mana sih? Marvel. Dengar, ada teman-teman yang mencari kita. Anissa, Tapi mereka di mana? Anissa, lihat, ada cahaya terang di sana. Pasti itu senternya Agung. Marvel, Agung, Sari, tunggu. Kami akan berjalan ke tempat kalian. Kami jalan ke tempat kalian, tunggu. Agung, Sari, tunggu. Marvel dan Anissa akhirnya bertemu kembali dengan Agung dan Sari. lah kalian kok di sini? Padahal kalian jalan lebih duluan dari kami tadi. Iya, tapi karena kami tidak mau foto peta petunjuknya, kami tersesat. Maaf, Gung. Jadi kami merepotkanmu. Tapi terima kasih ya sudah mencari kami yang tersesat. Kami tidak mendengar suara teriakan di kejauhan. Jadi kami berhenti dan mencari sumber suara itu. Dan ternyata itu kalian. Untung kamu bawa senter yang besar, Gung. Jadi dari kejauhan kami bisa melihat cahayanya yang terang. Maaf ya, Gung. Tadi pagi saya bercanda bilang sentermu sangat besar. Tapi ternyata senter itu sangat berguna. Saya juga minta maaf karena saya kurang sehat. Makanya kalian berjalan duluan. Tapi ternyata membuat kalian nyasar di sana. Wah teman-teman, nggak masalah. Kita semua harus saling menjaga dan saling menolong. Bersyukur kita semua bisa bersama kembali. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Pak Guru dan teman-teman lain pasti sudah menunggu kita di sana. Ayo jalan.
Setelah itu, mereka bersama melanjutkan perjalanan dari selusur hutan untuk kembali berkumpul dengan guru-guru dan teman lainnya di tenda. Dengan bantuan cahaya dari senter dan petunjuk peta, mereka berjalan dan tiba dengan selamat. Nah, adik-adik, bagaimana penampilan panggung mereka barusan? Menarik tidak? Ada yang tahu artinya sang terang itu apa? Ada yang bisa bantu Lause? Oke, Lause bantu ya. Sang terang merupakan pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai terang yang sejati akan menerangi seluruh hidup manusia, termasuk menerangi jalan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, tentu tanpa terang kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi aktivitas kita. Maka untuk itu kita perlu membutuhkan yang namanya terang. Contoh, adik-adik, di rumah adik-adik pernah nggak lampu mati? Pasti pernah dong di malam hari lampu mati. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik takut dong, apalagi kalau adik-adik masih kecil. Pasti takut karena rumahnya gelap. Bahkan melihat benda-benda yang ada di dalam rumah kita pun kita tidak bisa melihatnya, apalagi melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, adik-adik, pasti ketika lampu mati di rumah kita, apa yang kita lakukan? Itu kita mengharapkan paling enggak ada satu lilin ataupun terang yang ada di tengah-tengah rumah kita. Untuk apa? Yaitu karena ketika ada terang satu di dalam tengah-tengah rumah kita itu, supaya kita bisa melihat siapa yang ada di sisi kita, apakah di sisi kiri kanan kita bisa melihat. Karena kalau gelap, kita bisa menabrak tembok dan kita juga bisa terpeleset dan bisa jatuh. Nah, untuk itu adik-adik kita butuh terang. Nah, kalau di tengah-tengah rumah kita ada terang, pasti kita senangnya. Wah, akhirnya kita bisa melihat muka papa mama kita, muka adik-adik kita. Pasti kita senang dong. Nah, untuk itulah kita membutuhkan terang di dalam hidup kita. Sama dengan Kristus. Tentu setiap orang memerlukan terang di dalam hidupnya, termasuk orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Mereka mengharapkan bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan hidup mereka. Karena Kristus sendiri bisa menyelamatkan semua orang yang ada di dunia. Yang penting kita punya iman percaya kepadanya. Karena tanpa iman kita tidak bisa percaya dengan Kristus. Untuk itulah Kristus Dia datang ke dunia, lahir ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan yang darinya. Namun sebelum kita merayakan Natal, kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kenapa adik-adik? Karena kalau hati kita belum siap untuk menyambut Natal, kita tidak merasakan yang namanya sukacita. Karena kita sendiri belum siap untuk menyambut sang terang itu. Nah, adik-adik, tentu saja sang terang ini juga dinantikan oleh semua orang. Karena di dalam Kristus juga kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan untuk itulah Yesus Kristus kita patut untuk puji dan muliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti yang Ustaz tadi katakan, apa yang kita lakukan yaitu kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk menyambut sang terang itu. Ayat hafalan kita hari ini yaitu di dalam Yesaya 60 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya anak-anak Tuhan kita harus bersukacita, semangat untuk menyambut sang terang yang sejati. Terang yang sejati ialah Yesus Kristus. Kita hanya menemukannya di dalam Dia.
Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk merespon firman Tuhan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan lahir di dunia ini. Namun sebelumnya kami akan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami, supaya ketika nanti sudah saatnya kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hati kami sudah siap dan kami bersukacita atasnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan tadi telah mengajarkan kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan kita anak-anak yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat adalah anak-anak terang. Nah, tugas kita sekarang adalah menjadi saksi Tuhan dan menceritakan tentang kasih Tuhan dimanapun juga sampai di ujung dunia. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Berikanku terang untuk aku, sinarnya tak terus menyala. Aku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Berikanku terang untuk aku, yang sinarnya tak terus menyala. Ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.